Halo semuanya, kita dari kelompok 3 IPSP. Saat ini kita sedang berada di SH setelah melakukan persiapan tugas besar. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan mengenai tugas besar kami di mata kuliah Instrumentasi dan Pengendalian Sistem Pertanian. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Bima dengan NIM 032, Raffi dengan NIM 009, Kathleen dengan NIM 033, saya Birgita dengan NIM 040, Rafa dengan NIM 015, dan Irsyad dengan NIM 052. Pada tugas besar ini digunakan beberapa komponen. Yang pertama adalah WMOS D1 Mini yang digunakan sebagai microcontroller berbasis Wi-Fi. Yang kedua adalah sensor DHT11 di mana sensor ini berguna untuk mendeteksi suhu dan juga kelembapan. Yang ketiga yaitu sensor FC28 di mana sensor ini untuk mendeteksi kelembapan tanah. Yang keempat adalah motor driver untuk mengontrol motor atau pompa. Yang kelima adalah pompa untuk mengalirkan air. Yang keenam ada barrel jack untuk sebagai konektor daya. Dan yang ketujuh ada breadboard sebagai tempat perangkaian komponen. Lalu yang kedelapan ada selang untuk menyalurkan air dari pompa ke tanaman. Lalu yang ke-9 ada Wi-Fi sebagai koneksi untuk ke internet. Lalu yang ke-10 adalah Node-RED untuk sebagai platform pemvisualisasian dari data yang diperoleh. Lalu ke-11 ada Arduino IDE sebagai software untuk memprogram microcontroller. Dan yang terakhir adalah MQTT di mana ini untuk mengkomunikasikan dari IoT yang ada. Pada tugas besar IPSP ini dirancang sebuah sistem penyiraman otomatis pada tanaman yang didasarkan oleh beberapa data, seperti kelembapan tanah, kelembapan udara, dan juga temperatur udara. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses penyiraman ketika tanaman berada di dalam kondisi yang membutuhkan air. Pada slide ini dilihat pula ada sistem penyiraman yang kami telah buat, yaitu ada rangkaian sistem yang terdiri dari tanaman yang berada di polybag, lalu kita juga menggunakan software-software yang mempermudah proses pembacaan data, serta ada rangkaian breadboard yang telah dibuat. Oke, kita masuk ke mekanisme kerja sistem. Nah, jadi sistem yang sudah kami buat ini beroperasi dengan sebuah mekanisme yang terintegrasi dengan menggunakan hardware dan software. Dapat dilihat pada hardware kita menggunakan microcontroller seperti Arduino dan ESP8266, lalu ada sensor lebaban suhu, udara, dan kelembaban tanah. Dan kita juga menggunakan pompa air. Nah, semua ini saling berhubung sebagai mata dan tangan dari sistem di lapangan. Kemudian lanjut ke software, kita menggunakan 3 software. Yang pertama ada MQTT, yang kedua ada Node-RED, dan yang terakhir ada Arduino. Dengan MQTT kita dapat menggunakan protokol komunikasi yang ringan dan efisien. Nah, dengan menggunakan Node-RED itu merupakan platform pemrograman visual yang berfungsi sebagai otak dari server, dan Arduino yang berfungsi untuk microcontroller ya. Nah, lanjut pertama-tama data measurement. Nah, jadi dari sensor relative humidity, temperatur, dan soil moisture itu akan mengambil data si temperatur dan kelembabannya dari si tanah. Kemudian dilanjut dengan decision making atau pengambilan keputusan. Nah, jika kelembaban tanah itu berada di bawah ambang batas, maka sistem akan memutuskan untuk mengaktifkan pompa gitu. Dan air akan disiramkan pada tanaman. Sebaliknya, jika sistem tanah berada di atas ambang batas, maka sistem akan memutuskan untuk menonaktifkan pompa atau deactivate the pump. Ini mencegah overwatering yang bisa merugikan tanaman dan membuang air. Oke, lanjut ke kualitas konstruksi. Nah, dari kualitas konstruksi ini kita ada konstruksi fisik. Nah, di sistem kita itu kode Arduino-nya berjalan dengan lancar. Nah, komponen yang terdapat di dalam sistem kita itu ada tanaman di dalam polybag yang proper, lalu ada wadah air, ada pompa, ada rangkaian elektronik, ada breadboard, WMOS D1 Mini, DHT11, sensor FC28, motor driver, kabel jumper, serta barrel jack. Nah, itu berada di dalam wadah plastik untuk melindungi dari gangguan eksternal, begitu. Oke, kita masuk ke penjelasan kode. Nah, pertama-tama ada Arduino. Yang pertama ada pin hardware ya. Ini merupakan pin-pin yang berada pada microcontroller ESP8266 yang terhubung ke setiap komponen. Seperti SM pin A0, DHT pin D1, DHT pin D2, DHT pin D3, pump in, terus pump in 2 gitu. Nah, lalu ada loop, ini merupakan jantungnya program yang berjalan berulang kali setelah setup selesai gitu. Lalu ada callback yang berfungsi untuk penanganan pesan MQTT yang masuk. Nah, setiap kali ESP menerima pesan dari MQTT pada topik yang sudah di-subscribe, maka fungsi callback akan dieksekusi secara otomatis. Itu. Lalu ada reconnect. Nah, reconnect ini berfungsi untuk memastikan koneksi MQTT tetap terjalin. Lalu ada publish measurement dan publish state. Nah, kedua fungsi ini bertugas untuk mengirim data dan status sistem ke MQTT. Lalu ada calibrate SM, ini merupakan jembatan antara pembacaan sensor mentah dan data yang dapat dimengerti. Gitu. Lalu ada read DHT yang berfungsi untuk membaca data dari sensor DHT11. Gitu. Lalu ada pump on dan pump off. Ini merupakan dasar untuk mengontrol aktuator atau si pompanya itu. Lalu ada pump auto, ini adalah logika inti untuk metode penyiraman otomatis. Gitu. Dan pump manual yang dikontrol langsung secara manual. Lalu kita masuk ke Node-RED. Yang pertama ada gauge and text. Nah, ini untuk menerima data dari si MQTT. Nah, lanjut kita ke control button, pengendalian ya. Yang pertama ada Node button. Nah, tombol-tombol ini di dashboard Node-RED ini memungkinkan pengguna
memilih aksi seperti pump on, terus pump off, atau mode auto atau ping. Nah, lanjut kita ke average on request atau grafik rata-rata sesuai permintaan. Nah, nanti ada note button. Nah, tombol-tombol pilihan periode waktu seperti 15 menit, 1 jam, dan lain-lain. Lanjut kita ke periodically chart. Nah, ini ada note inject ya, seperti pemicu otomatis yang meminta data secara berkala. Gitu. Selanjutnya adalah metode pengukuran. Terdapat dua variabel yang diukur dalam pengamatan ini. Yang pertama ada daftar variabel yang diukur, yang kedua ada daftar variabel yang dikontrol. Yang termasuk ke dalam daftar variabel yang diukur yaitu kelembapan udara, temperatur udara, kelembapan tanah, ketinggian tanaman, jumlah daun, luas daun, berat basah tajuk, total berat basah, dan berat basah akar. Selanjutnya adalah daftar variabel yang dikontrol. Yang pertama ada jenis tanaman. Setiap kelompok mendapatkan jenis tanaman yang sama, yaitu selada. Yang kedua ada jumlah penambahan air. Setiap sampel tanaman memiliki penambahan air yang berbeda-beda tergantung dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir ada jam pengamatan. Setiap kelompok melakukan pengamatan pada jam yang konsisten di setiap harinya untuk menjaga kualitas dan keakuratan data dalam kegiatan pengamatan, terutama dalam penelitian atau monitoring lingkungan. Selain daftar variabel, terdapat dua sensor yang kami gunakan dalam percobaan ini. Yang pertama adalah sensor kelembapan udara dan suhu atau DHT11. Lalu ada sensor kelembapan tanah. Kedua sensor tersebut terintegrasi dalam sistem berbasis Arduino yang memiliki beberapa fungsi, yaitu membaca dan mengirim data ke serial monitor, lalu mengontrol pompa air otomatis berdasarkan kelembapan tanah, serta mengirim data ke Node-RED untuk pemantauan jarak jauh dan pencatatan di database Influx DAB. Selanjutnya, sistem ini juga dapat memantau kondisi lingkungan secara real time dengan mengaktifkan perangkat lain secara otomatis sesuai kondisi sensor, lalu mendukung otomasi pertanian serta memberikan informasi yang berguna berdasarkan database untuk mengambil keputusan manual oleh pengguna. Selanjutnya ada data error yang terbagi menjadi dua, yaitu error sistematik dan error random. Nah, error sistematik ini dapat diakibatkan oleh sensor kelembapan tanah yang tidak dikalibrasi dengan baik, lalu penentuan waktu penyiraman yang tidak akurat, lalu dan terakhir pemasangan kelembapan tanah yang terlalu dangkal. Nah, sedangkan pada error random dapat disebabkan oleh fluktuasi nilai sensor kelembapan tanah karena adanya gangguan sinyal atau listrik. Lalu bisa juga diakibatkan oleh perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pembacaan sensor. Lalu noise pada sinyal sensor yang menyebabkan pembacaan alatnya tidak konsisten. Yang terakhir, gangguan sinyal MQTT saat pengiriman data pompa, sehingga pembacaan data terlambat. Nah, ada beberapa upaya strategis untuk mengatasi error-error tersebut. Yang pertama, kalibrasi sensor dengan baik untuk mengurangi error sistematik. Yang kedua, pasang sensor pada posisi yang tepat. Yang ketiga, lakukan pengambilan data berulang dan ambil nilai rata-rata untuk hasil yang lebih stabil. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pengolahan data. Sensor kelembaban tanah akan mengukur kelembaban tanah dan sensor DHT11 akan mengukur kelembaban dan temperatur udara. Ketiga variabel lingkungan ini akan diteruskan ke mikrokontroller Arduino dengan data analog. Selanjutnya sesuai program yang telah dibuat, apabila kelembaban tanah kurang dari 75%, maka pompa akan hidup. Ketiga variabel lingkungan tadi akan ditampilkan pada Node-RED berupa grafik yang dicatat dan diamati setiap harinya. Selanjutnya kita masuk ke data pengamatan yang telah kami susun dan hitung menggunakan aplikasi spreadsheets. Data pengamatan diambil dari 8 hari setelah tanam hingga 14 hari setelah tanam, meliputi variabel lingkungan yaitu kelembaban udara, kelembaban tanah, dan temperatur udara. Selanjutnya ada parameter pertumbuhan tanaman, yaitu jumlah daun, ketinggian tanaman, luas daun, berat basah tajuk dan akar, serta total berat basah. Bisa dilihat pada kelembaban tanah, terdapat data yang melebihi 100%, yang disebabkan adanya error sistematik dan error random. Selanjutnya kita masuk ke grafik data. Di sini kami telah menyajikan grafik perbandingan antara ketiga parameter terhadap tinggi tanaman. Bisa dilihat bahwa tinggi tanaman bertambah seiring waktu secara stabil. Lalu dari tiga parameter juga kita bisa melihat bahwa temperatur udara berbanding terbalik dengan kelembaban udara dan kelembaban tanah. Setelah melihat data pengamatan dan juga grafik data yang ada di slide sebelumnya, berdasarkan ketiga grafik data yang telah ditampilkan sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa pertama, tinggi tanaman itu mengalami peningkatan yang relatif stabil dari HST atau hari setelah tanam 8 hingga hari ke-14. Dan selanjutnya kelembapan tanah itu juga mengalami fluktuasi dengan peningkatan yang cukup tajam pada hari ke-13 sebelum menurun kembali di hari ke-14. Selanjutnya mengenai temperatur udara juga mengalami peningkatan dari hari ke-8 hingga hari ke-11, kemudian menurun di hari ke-13 dan kembali meningkat di hari ke-14. Dan terakhir itu ada kelembapan udara juga cenderung menurun dari hari ke-8 hingga hari ke-11, kemudian meningkat tajam di hari ke-13 dan kembali menurun di hari ke-14. Jadi di sini secara keseluruhan, meskipun semua faktor lingkungan mengalami fluktuasi, tinggi tanaman itu tetap tumbuh dengan stabil selama periode pengamatan. Di antara ketiga faktor lingkungan tersebut, kelembapan tanah yang memiliki pengaruh paling nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman. Untuk membahas dan menganalisis data lebih lanjut, pada data pengamatan juga kita mendapatkan nilai dari standar deviasi dari setiap parameter yang diukur pada pengamatan pertumbuhan tanaman selada tersebut. Nah, pada data kelembapan tanah, itu standar deviasi atau STD yang ditemukan yaitu adalah 35,35. Ini memberikan gambaran seberapa besar sih variasi pengukuran kelembapan antara nilai yang terkecilnya, yaitu 76%, sampai nilai yang tertingginya itu didapatkan 201,97% pada tampilan di Node-RED. Nah, hal ini terjadi karena kondisi sensor dan rangkaian yang sempat tidak sesuai sehingga mempengaruhi
pompa dalam mengedarkan air. Jadi dalam suatu kondisi tertentu terjadi ketidaksesuaian atau kondisi yang tidak berjalan dengan baik pada nodara dan juga rangkaiannya. Kedua itu pada data temperatur udara, standar deviasinya itu cukup kecil, namun masih bernilai 3,6. Nah, ini menunjukkan kondisi suhu yang masih bervariasi antara 23,4 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Dan ini dapat mempengaruhi stabilitas metabolisme dari pertumbuhan selada. Ketiga itu pada data ketinggian tanaman, standar deviasi yang ditemukan juga cukup kecil, yaitu mengindikasikan pertumbuhan yang hampir seragam, yaitu bernilai 0,74. Pertumbuhannya itu hampir seragam di antara tanamannya, di antara pengukuran setiap hari-harinya. Terjadi ini karena perbedaan waktu pengamatan yang cukup singkat, yaitu hanya selang 1 hari saja. Oke, selanjutnya didapatkan standar deviasi sebesar 6,25 untuk standar deviasi kelembaban udara. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi ini cukup besar dikarenakan kelembaban udara pada saat pengamatan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh iklim mikrolingkungan. Lalu selanjutnya didapatkan standar deviasi pada jumlah daun sebesar 0,53. Hal ini mencerminkan nilai yang cukup kecil. Lalu standar deviasi ini berguna untuk membantu menilai reliabilitas data serta memungkinkan penyesuaian sistem kontrol irigasi yang berbasis sensor untuk menjaga kondisi yang optimal. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi tanaman ini meningkat secara stabil dari hari ke hari selama pengamatan. Lalu kelembaban tanah mengalami fluktuasi yang besar yang diakibatkan karena adanya beberapa gangguan seperti sensor dan sistem pompa. Lalu selanjutnya temperatur udara masih dikatakan cukup stabil yang ditandakan dengan standar deviasi yang cukup kecil. Hal ini itu menunjukkan bahwa temperatur udara ini cukup untuk mendukung pertumbuhan dari tanaman. Lalu selanjutnya kelembaban udara ini bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Oke, tunjukin satu-satu. Jadi voice over sih gitu. Iya, balik. Itu kebalik. Iya, kebalik. Nah, lu